Chapter 656 Perjamuan Suci datang. Sepotong sumber ilahi dengan sejuta rune telah melumpuhkan 2 kultivator. Kota Dambarat dalam keadaan hancur, dan tanahnya terbelah sedalam puluhan kaki. Hanya beberapa noda darah yang tersisa di medan perang, dan tidak ada yang lain. Orang-orang dari klan Wang berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Itu sudah 3 hari kemudian, dan sudah terlambat ketika mereka bergegas. Junior Ye, kamu berani memprovokasi klan Wangku, membunuh kultivator klanku dan keturunan langsung klan Wang. Tidak ada tempat untukmu di dunia ini. Raungan keras bergema di seluruh kota Bendungan Barat. Kali ini, badai itu sangat besar. Ye Fan telah membunuh adik laki-laki Wang Teng, Wang Chong, dan pamannya, Wang Chengfeng. Ini adalah permusuhan yang tak terdamaikan. Fisik orang suci benar-benar berani bergerak. Dia bahkan membunuh 2 kerabat terdekat Dewa Utara. Apakah dia tidak takut menembus langit? Wang Teng telah memperoleh warisan kaisar kekacauan kuno dan memiliki nasib yang mengejutkan. Bahkan peramal yang saleh mengatakan bahwa dia mungkin akan membuktikan daunnya dan menjadi kaisar di masa depan. Sekarang, tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya, dan bahkan beberapa warisan abadi ingin menikah dengannya. Semua ketua sekte harus waspada terhadap Wang Teng. Ye Fan terlalu terus terang dan membunuh 2 kerabatnya. Tidak ada cara untuk menyelesaikan permusuhan ini. Sekarang, hampir tidak ada yang mau bermusuhan dengan Wang Teng karena dia sudah dewasa dan tidak bisa dibunuh. Mungkin hanya Ye Fan yang tak kenal takut. Di masa depan, akan ada pertempuran berdarah di jalan untuk menjadi kaisar. Aku ingin tahu siapa yang akan menang dan maju dengan menginjak mayat banyak raja. Satu-satunya yang bisa membuktikan daunnya. Dengan datangnya era yang hebat, banyak raja bangkit dan bintang-bintang bersinar terang. Namun, pada akhirnya, itu masih merupakan kemuliaan satu orang. Jika orang lain tidak mundur, mereka semua akan menjadi mayat di bawah kakinya. Orang suci yang hebat dapat bersaing dengan kaisar kuno. Masa depan Ye Fan tidak terbatas. Bahkan jika Wang Teng berjalan di jalur kaisar kuno, dia masih bisa bertarung. Kota Bendungan Barat berjarak 5.000 mil dari kediaman Cendekiawan Agung. Ini tidak banyak bagi para pembudidaya dan bisa dikatakan sangat dekat. Berita itu segera menyebar dan menyebabkan kegemparan. Meskipun monster dari Wastelen Timur belum benar-benar memasuki kediaman Cendekiawan Agung, ada banyak topik tentang dia. Dia menjadi pusat perhatian dan akan dibicarakan sesekali. Menurutmu, siapa ahli nomor 1 di dunia? Di sebuah kota kuno yang berdekatan dengan kota Dambarat, beberapa orang kultivator muda sedang berdiskusi di sebuah kedai teh. Mereka semua merindukan orang yang dibicarakan oleh orang tua itu. Ahli nomor 1 di dunia seharusnya adalah Buddha petarung yang berjaya dari Gunung Meru. Dia telah mengasingkan diri di sebuah kuil kuno selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa memperkirakan kedalamannya. Itu belum tentu benar. 5 wilayah utama sangat luas dan tak terbatas. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada orang suci lainnya? Ada juga banyak pulau abadi di luar negeri. Siapa tahu, bahkan mungkin ada dewa. Orang-orang ini berdebat, tetapi tidak ada yang bisa meyakinkan yang lain. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda. Itu sulit untuk dikatakan. Namun, jika kita berbicara tentang ahli nomor 1 dari generasi muda, itu adalah Kaisar Tengah atau Wang Teng. Paman Wang Teng dibunuh oleh fisik ilahi, dan adik laki-lakinya dibunuh oleh jari Ye Fan. Reputasinya telah tercemar. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Bukankah masih ada Iblis Selatan dan Bodhisattva Barat? Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi nomor 1. Selain itu, pertumbuhan fisik ilahi begitu cepat. Di masa depan, dia pasti akan mampu bersaing dengan siapapun. Hanya dalam beberapa tahun, ahli nomor 1 akan muncul. Apa kalian tidak tahu bahwa kediaman Qixi dapat mengarah ke alam luar? Jalan kuno berbintang akan dibuka di sana. Hanya 3 orang terkuat dari generasi muda yang bisa pergi ke sana. Ye Fan juga duduk di kedai teh. Dia dengan santai mendengarkan mereka sambil minum teh. Mereka semua adalah para elit dari kediaman Qixi. Mereka semua melewati tempat ini. Beberapa hari kemudian, Ye Fan tiba di luar Qixi Manor. Menurut lokasi yang disepakati, dia bertemu Pang Bo di daerah pegunungan. Sialan, papan peti mati sangat menjijikkan. Kata-kata pertama Pang Bo adalah keluhan semacam ini. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Temperamen kakaknya selalu seperti ini. Tidak ada yang bisa dia katakan. Dia kemudian bertanya, bukankah kamu menangkap seekor ular di pegunungan Qin? Kulit pohon teh kuno pemahaman Dao adalah harta karun kelas abadi. Ular itu tidak ada gunanya.
Saya berencana untuk meninggalkannya agar Anda bisa menerobos ke fondasi abadi. Pang Bo berbicara. Dengan kilatan cahaya, seberkas sinar ungu melesat. Seekor ular kecil yang panjangnya hanya 1 kaki muncul di telapak tangannya, memancarkan aroma yang meresap ke udara. Ini adalah makhluk hidup yang lahir dari Divine Dream Pit. Tangkai induk dari Divine Dream Pit masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil menangkapnya. Itu adalah harta karun yang menantang surga yang sebanding dengan obat dewa abadi yang matang. Kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Jika kamu benar-benar berhasil mendapatkan benda itu, kamu pasti akan menarik bencana besar. Aku punya 3 buah pecahan pil kelas abadi di sini, itu cukup bagimu untuk menerobos ke fondasi abadi. Kamu harus menjaga ular ungu ini dengan baik. Cahaya berkedip di telapak tangan Ye Fan, dan 3 fragmen kecil muncul. Mereka memiliki warna yang berbeda dan memancarkan aroma yang menyegarkan pikiran. Di antara mereka, 1 berwarna emas, 1 berwarna hijau, dan yang terakhir berwarna ungu. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya seperti mimpi, dan ini hanya 3 dari lebih dari 100 pecahan. Sayang sekali. Jika ini adalah pil abadi yang sempurna, itu bisa membantu seseorang menguatkan Dao di masa depan, namun rusak dalam keadaan seperti itu. Pang Bo merasa sangat disayangkan. Pil abadi-abadi yang sempurna, jika diperoleh oleh satu orang, pasti akan menimbulkan kecemburuan dari surga. Mampu mendapatkan 1% saja sudah dianggap sebagai keberuntungan surgawi. Ye Fan tidak merasa menyesal. Itu benar. Jenis pil abadi ini terlalu menantang surga. Saya khawatir tidak ada yang bisa menikmatinya sekarang. Pang Bo setuju. Bahkan kaisar-kaisar kuno yang agung pun memiliki sebatang obat dewa yang abadi. Hanya mereka yang bisa memiliki benda yang menantang surga dan menanamnya di sisi mereka. Kata Ye Fan. Tidak ada salahnya. Di masa depan, kita masing-masing akan menanamnya juga. Saya tidak percaya mereka benar-benar punah. Pang Bo merindukannya. Ibliskai obat abadi yang menentang surga dapat memperpanjang umur seseorang seumur hidup, merebut kekayaan langit dan bumi. Mereka berdua mengobrol untuk waktu yang sangat lama sebelum meninggalkan pegunungan ini. Kamu membunuh paman dan adik laki-laki Wang Teng. Dia kemungkinan besar akan menjadi gila. Kamu harus berhati-hati. Kata Pang Bo. Aku baik-baik saja. Aku hanya takut dia akan bertindak melawanmu dan Li Heishui. Ye Fan mengerutkan kening. Mengapa kita tidak meninggalkan kediaman cendekiawan unik terlebih dahulu? Kamu tidak perlu khawatir. Si buta tua dan Taois naga merah sudah datang beberapa kali. Mereka telah menyebarkan berita bahwa jika ada yang berani membunuh keturunan mereka, mereka akan menggunakan senjata kaisar mereka untuk memusnahkan semua keturunan mereka. Lebih baik berhati-hati. Jangan tersesat terlalu jauh dari kediaman cendekiawan unik. Jangan mengembara sendirian ke tempat yang tidak berpenghuni. Ye Fan memperingatkan. Apakah kamu akan bertemu Li Heishui dan Ji Ziyue? Sangat tidak cocok bagiku untuk masuk. Selain itu, klan Wang mencariku kemana-mana. Ye Fan sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Membunuh dilarang keras di kediaman cendekiawan unik. Tidak ada yang bisa berperilaku kejam di sana. Jika teman kecil ingin memasuki kediaman cendekiawan unik, kami bisa membuka gerbang untukmu sekarang. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Ye Fan dan Pang Bo terkejut. Indera ilahi mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak memperhatikan orang itu sebelumnya. Siapa itu? Pang Bo bingung. Dia melihat ke arah puncak gunung yang jauh. Fluktuasi itu datang dari sana. Ye Fan juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengaktifkan Divine Eyes of Origin dan melihat ke atas. Ini adalah pembuluh darah abadi. Biasanya, itu tertutup awan dan kabut ungu. Melihat dari jauh, seseorang bisa melihat puluhan ribu naga berputar di udara. Ini adalah tanah surgawi. Di tempat ini, ada tebing-tebing terjal. Tidak ada rumput liar. Anggrek memancarkan awan kemerahan. Orang sering dapat melihat tumbuhan yang sangat tua. Namun, puncak gunung di depan sangat istimewa. Tidak ada tumbuhan roh, hanya ada beberapa onak dan rumput liar. Di puncak gunung, sebuah batu bergerak dan debu berjatuhan. Itu seseorang. Pang Bo terkejut. Seseorang terendam dalam tanah kuning. Rumput liar tumbuh di sekujur tubuhnya, dan bahkan ada sarang burung di kepalanya. Dengan gerakan sekecil apapun, debu akan berjatuhan. Berapa lama seseorang harus duduk di sini hingga menjadi seperti ini? Mereka berdua terkejut. Orang ini telah duduk di sini dalam pengasingan tanpa bergerak setidaknya selama beberapa dekade. Dia benar-benar memiliki tekad yang besar. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Aku tidak punya niat buruk. Ini adalah seorang pria tua.
Dia dengan hati-hati meletakkan sarang burung di atas kepalanya dan kemudian berdiri. Rumput liar dan tanah jatuh ke tanah. Ini adalah seorang pria tua biasa tanpa sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Jika dia dilemparkan ke dalam kerumunan orang, dia akan dilupakan. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Saya adalah salah satu wakil tuan dari kediaman cendekiawan unik. Meskipun saya duduk di sini, saya tidak sepenuhnya tidak mengetahui hal-hal di luar. Dia mengundang Ye Fan ke dalam kediaman. Benar, ada jalur langit berbintang kuno yang mengarah ke luar angkasa kuno, jawab Lin Daochen. Benarkah ada jalan kuno seperti itu? Ye Fan dan Pang Bo saling memandang. Hati mereka terguncang, dan mereka segera menangkap harapan untuk kembali ke rumah. Hanya ada 3 tempat setiap 10.000 tahun. Hanya yang terkuat dari generasi muda yang bisa pergi ke luar angkasa. Anda memiliki fisik yang suci, jadi Anda bisa memperjuangkannya di masa depan. Lin Daochen tersenyum. Bintang kuno mana yang merupakan luar angkasa? Apa yang ada di sisi lain? Pang Bo tidak bisa membantu tetapi bertanya. Saya sudah membuat pengecualian dengan memberitahu Anda semua ini. Ini adalah rahasia yang sangat besar. Jika Anda ingin tahu, Anda harus menekan rekan-rekan Anda dan mendapatkan kualifikasi untuk berada di 3 besar. Ye kecil dapat mempertimbangkan untuk memasuki kediaman cendekiawan unik. Meskipun ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan bajingan Wang Teng itu, dia tidak akan berani bergerak di kediaman itu, kata Pang Bo. Anak muda, tidakkah kamu ingin tahu pengalaman kultivasi dari 9 fisik orang suci penyempurna yang hebat? Tidakkah kau ingin tahu teknik ilahi apa yang mereka kembangkan? Tidakkah kamu ingin mendapatkan warisan mereka? Lin Daochen memiliki senyuman di wajahnya. Jantung Ye Fan berdebar kencang, tapi kemudian dia mengutuk dalam hati. Sial, mengapa benda tua ini berubah menjadi rubah tua yang licik dalam sekejap mata? Meskipun dia masih terlihat sangat sederhana, dia masih mengeluarkan perasaan tidak aman. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, aku tidak akan pergi. Anak muda, kamu terlalu berhati-hati. Menurutmu apa yang aku inginkan darimu? Jika aku ingin merampokmu, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan jika aku membuatmu lengah. Ye Fan mengusap dagunya dan berkata, mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat-lihat dulu? Misalnya, izinkan saya melihat jalan kuno di langit berbintang itu dan menelusuri metode kultivasi dari 9 fisik orang suci penyempurna yang hebat. Lin Daochen tertawa tanpa sadar dan berkata, permintaanmu terlalu berlebihan, tapi aku bisa membiarkanmu berjalan-jalan dan mendapatkan pengalaman. Kediaman cendekiawan unik terletak di pusat urat nadi abadi ini. Kabut ungu naik di mana-mana, dan itu sangat mulia. Semakin Ye Fan mempelajari buku asal mula surgawi, semakin dia merasa bahwa tempat ini sangat misterius. Ini seharusnya menjadi medan yang hanya bisa dibentuk di dunia abadi. Aku ingin tahu apa yang bisa aku gali setelah menggalinya. Lin Daochen terkejut dan berkata, anak muda, saya tahu Anda telah mempelajari teknik asli, tetapi tidak punya ide tentang tempat ini. Jika Anda benar-benar berani menggali di sekitar sini, berhati-hatilah karena seseorang akan menarik urat dan merobek tulang Anda. Ye Fan mengusap dagunya dengan malu-malu dan berkata, aku baru saja mengatakannya. Tidak lama setelah memasuki kediaman cendekiawan unik, Lin Daochen diminta pergi oleh seorang ahli top yang memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Mengapa saya merasa pemuda itu begitu akrab? Sial, bukankah itu penguasa kelas tertinggi? Dia benar-benar bertemu dengan kediaman cendekiawan unik. Tuan apa? Dia adalah orang suci yang bertubuh besar, Ye Fan. Jangan bilang itu adalah tubuh suci Ye Fan yang baru saja membunuh Paman Tirk Utara dan membunuh saudaranya. Itu benar, itu dia. Ya dewa, dia terlalu berani. Dia benar-benar berani datang ke sini. Apa dia benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Tirk Utara? Begitu Ye Fan masuk, dia membuat keributan dan menarik banyak orang. Tidak ada yang berani percaya bahwa dia berani datang ke sini. Hei, bukankah itu cewek Qi? Begitu Ye Fan masuk, dia melihat orang yang tidak asing lagi. Itu adalah Qi Huoshui. Putri Qi adalah kecantikan tiada taraf yang bisa menyebabkan kejatuhan kota dan negara. Kecantikannya bisa dikatakan tak tertandingi. Rambut hitamnya tergerai secara alami, dan kulitnya sehalus batu giok putih halus. Matanya seperti air musim gugur yang jernih, dan pinggangnya lembut. Dia berjalan dengan santai di sampingnya. Dia bisa disebut sebagai kecantikan yang luar biasa, kecantikan yang tak tertandingi yang bisa memikat semua pria. Ketika dia kebetulan datang ke sini dan mendengar kata-kata Ye Fan, dia menoleh dan langsung mengerutkan kening. Dia berbalik dan pergi.
Dia berlari sangat cepat, tapi dia juga bergoyang seperti pohon willow, dan sosoknya sangat memikat. Cewek Qi, kenapa kamu lari? Ye Fan berteriak dari belakang. Dia pikir dia tidak lari. Pang Bo merasa ada yang tidak beres. Putri Moon Spirit, seseorang dari dinasti Dewa Jiuli. Ketika Ye Fan melihat wanita tercantik kedua di prefektur tengah, matanya membeku. Dia tidak akan pernah lupa bahwa dinasti Dewa Jiuli menyerangnya di pegunungan Qinling. Putri Moon Spirit, orang itu sedang melihatmu. Di samping, seorang wanita mengingatkan. Putri Moon Spirit adalah wanita tercantik di dunia. Kali ini, dia tidak menyamar, dan kecantikannya mencekik. Dia menoleh dan segera melihat Ye Fan. Dia terkejut dan berkata, itu dia. Dia benar-benar datang ke kediaman Qixi. Apa yang dia inginkan? Tiba-tiba, ada keriuhan suara dari jauh. Sekelompok besar orang berlari, dan Qi Huoshui berada di depan. Dia memutar pinggangnya dan mengertakkan gigi. Bibirnya yang merah cerah berkedip-kedip dengan kilau yang memikat, dan rambut panjangnya berkibar saat dia bergegas kembali. Itu dia. Kepung dan tangkap dia. Perintahnya dengan nada tinggi. Aku sudah menduganya. Cewek Qi ini adalah mutiara yang paling gemilang di pegunungan selatan. Kultivasinya sangat kuat, dan dia memiliki pengawal yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga memiliki saudara laki-laki monster yang mengenal banyak orang. Dia di sini untuk membuat masalah untukmu. Pang Bo bergumam. Begitu Ye Fan memasuki kediaman Qixi, dia dikelilingi oleh orang-orang. Qi Huoshui mengangkat dagunya yang seputih salju dan cantik dan berkata, kamu berani datang ke sini. Cewek Qi, kedatanganku ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu antusias, oke? Kata Ye Fan. Putri Qi membawa lebih dari 40 hingga 50 orang, dan selain sekelompok penonton, tempat itu penuh sesak. Chapter 657 Iblis Selatan. Ada banyak puncak gunung yang indah di dalam kediaman Qixi. Kilin terbentang di depan tebing, ditemani oleh tanaman-tanaman tua, dan dipenuhi dengan keharuman. Ada juga banyak lahan terbuka yang dihiasi dengan danau seperti mutiara dan naga banjir. Segera setelah Ye Fan memasuki Qixi Manor, dia ditemukan. Qi Huoshui membawa puluhan orang untuk menghalanginya di gerbang gunung, menarik perhatian banyak orang. Monster dari padang gurun timur telah datang. Tubuh aslinya telah memasuki kediaman. Berita ini dengan cepat menyebar. Banyak orang bergegas, ingin melihat wajah aslinya. Baru-baru ini, reputasinya terlalu hebat, begitu banyak orang ingin melihatnya. Tentu saja, ada banyak jenius sombong yang tidak mau menerima ini dan bergegas mendekat. Selain itu, keberadaan level monster semuanya khawatir dan keluar dari pengasingan. Bajingan, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Qi Huoshui mengatupkan giginya. Tidak perlu meragukan kecantikannya. Dia adalah mutiara dari pegunungan selatan, kecantikan tak tertandingi yang membuat ratusan bunga kehilangan kemegahannya. Berteriaklah sesukamu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah. Ini tidak seperti Ye Fan melakukan apapun padamu. Pang Bo berkata dengan cara yang sangat vulgar. Qi Huoshui sangat marah sampai-sampai dia hampir pingsan. Wajahnya memerah, dan dia hampir tidak bisa berbicara lagi. Dia dengan paksa menghembuskan napas dan berteriak, kamu. Sialan. Begitu kata-kata ini keluar, rahang semua orang jatuh ke tanah. Qi Huoshui adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan dia biasanya sangat anggun. Tapi sekarang, dia jelas-jelas marah. Siapa yang saya singgung? Ye Fan benar-benar tidak melakukan apapun padamu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah ada hal lain? Pang Bo tampak seperti meminta untuk dipukul. Kamu, segera menghilang. Qi Huoshui sangat marah sampai ingin menggigit seseorang. Kita tidak begitu akrab satu sama lain, kan? Jangan terlalu bersemangat setelah melihatku. Apakah kamu membuat keributan besar untuk menyambutku atau semacamnya? Ye Fan bertanya. Diam, aku di sini untuk menekanmu. Qi Huoshui menjadi lebih bersemangat. Wajahnya memerah, dan tubuh rampingnya hampir gemetar. Dia berteriak kepada orang-orang di sampingnya, serang bersama, segel dia untukku. Namun, meskipun ada puluhan orang yang datang dengan agresif, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak ketika mereka mendekat. Mereka menutup telinga terhadap kata-katanya. Qi Huoshui bingung dan jengkel. Dia berteriak untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang maju. Dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi Ye Fan. Apa yang kalian semua takutkan? Bukankah itu hanya fisik suci? Begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Nyonya Wilayah, dia baru saja membunuh paman kandung Tirk Utara. Apa kau yakin ingin menekannya? Seorang wanita di samping mengingatkan dengan lembut.
Lalu kenapa? Qi Huoshui tidak peduli sama sekali. The North Tirk adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh berbagai pemimpin sekte. Pamannya terbunuh, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Sein Fisik sangat sombong. Bukan ide yang bagus untuk memprovokasi dia sekarang. Jadi bagaimana jika dia adalah Tirk Utara? Kakakku adalah Iblis Selatan. Jadi bagaimana jika dia memiliki fisik suci? Sepupu jauhku, Yao Yuekong, memiliki fisik iblis surgawi, gumam Qi Huoshui. Kamu adalah iblis. Pang Bo terkejut, diam dan menghilang. Qi Huoshui sangat jijik padanya. Pembuluh darah di dahinya yang halus dan seperti batu giok berdenyut. Tidak heran kamu begitu cantik. Kamu adalah gadis iblis. Ada banyak raja iblis di pegunungan selatan. Kau berasal dari istana kerajaan iblis, seru Pang Bo. Dahi Putri Qi dipenuhi dengan garis-garis hitam saat dia berkata, gendut, aku akan mengingat ini. Anda dan Sein Fisik bukanlah orang yang baik. Tunggu dan lihat saja. Sebenarnya, Pang Bo tidak gemuk sama sekali. Dia hanya terlalu tinggi dan kokoh. Dia 2-3 kepala lebih tinggi dari rata-rata orang. Dia memiliki alis tebal dan mata yang besar, dan lengannya setebal paha orang lain. Kau yang gemuk. Kakak ini disebut Agung, oke. Kamu belum pernah melihat iblis yang begitu jantan, kan? Pang Bo berkata, pergilah dan mati. Qi Huoshui memerintahkan yang lain untuk bergerak. Karena dia tidak bisa memerintahkan mereka, dia mengeluarkan pagoda iblis. Dengan kilatan cahaya perak, dia terbang ke depan. Ding! Ye Fan bergerak. Dia menangkap pagoda dengan tangan kosong dan menjatuhkannya. Dia mengusap dagunya dan menatap Qi Huoshui dari kiri ke kanan. Dia berkata, kamu benar-benar iblis. Dia telah menangkap Qi Huoshui sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka latar belakangnya begitu hebat. Dia berasal dari istana kekaisaran iblis yang telah ada sejak zaman kuno, dan dia adalah adik perempuan dari iblis selatan. Terlepas dari apakah itu istana iblis langit gurun timur atau istana kekaisaran iblis pegunungan selatan, mereka semua menghasilkan iblis-iblis besar yang mengguncang dunia. Keturunan mereka terlahir dalam wujud manusia, dan wujud asli mereka tidak bisa dilihat sama sekali, seperti Yan Ruyu, kata Pang Bo. Iblis Qi, aku tidak punya dendam denganmu. Jangan terlalu bersemangat saat bertemu denganku. Saya masih belum berencana untuk memulai perang dengan saudara legendaris Anda itu. Orang-orang dari kediaman prajurit luar biasa telah mendengar tentang Iblis Selatan. Iblis Selatan sangat misterius dan jarang muncul. Dia selalu membaca surat-surat pribadi dari para pendahulu kediaman prajurit luar biasa dan telah mengasingkan diri. Kamu, jangan terlalu sombong. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Banjir telah menyerbu kuil Raja Naga. Mereka semua adalah teman-temanku. Sebuah tawa kecil terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Seorang pria berpakaian ungu berjalan mendekat. Kakak Yuekong. Ye Fan tertawa. Itu adalah tuan muda dari Istana Iblis Langit, Yao Yuekong. Dia sangat bersemangat seperti biasa. Sudah lama tidak bertemu. Nama saudara Ye telah mengguncang dunia. Benar-benar mengesankan. Yao Yuekong berjalan mendekat. Sepupu, bagaimana kamu mengenalnya? Putri Qi sangat tidak senang. Dia tidak bisa melupakan bahwa Ye Fan telah membawanya sebagai pelayan. Dia telah dipenjara selama sebulan, dan hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya menggertakkan gigi. Yang lalu biarlah berlalu. Saudara Ye bukanlah orang luar. Yao Yuekong tersenyum. Boom! Di kedalaman kediaman prajurit luar biasa, sebuah gunung kuno dipenuhi dengan aura iblis. Cahaya ilahi yang tak berujung menembus langit, dan istana kekaisaran iblis kuno muncul. Itu seperti surga kuno, megah dan megah. Sosok tertinggi muncul dari udara. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan matanya dipenuhi dengan bintang yang tak berujung. Itu sangat dalam, seolah-olah dewa iblis telah turun. Mungkinkah itu iblis selatan yang legendaris? Banyak orang terkejut. Ekspresi Ye Fan membeku. Tidak peduli apakah itu aula raja iblis atau manusia seperti dewa itu, mereka hanya terbentuk dari untaian indera ilahi yang keluar dari gunung kuno. Untuk pemandangan yang menghancurkan bumi seperti itu, orang bisa membayangkan kultivasi orang itu. Sama seperti dewa iblis. Pang Bo juga terkejut. Kiki, kembalilah. Sebuah suara dingin terdengar. Untaian indera ilahi itu berubah menjadi cahaya ilahi, menembus kehampaan dan membawa Putri Qi pergi. Iblis selatan sangat kuat. Hanya seutas indera ilahi yang cukup untuk melampaui para ahli muda lainnya. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis selatan beraksi. Ye kecil, Li Heishui dan yang lainnya bergegas mendekat. Mereka tidak menyangka Ye Fan akan seberani itu datang ke kediaman prajurit luar biasa.
Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah toko anggur kecil. Itu hanya di pinggir jalan. Itu tidak terlalu besar, dan bunga persik sedang mekar penuh. Tidak mungkin bagi kediaman prajurit luar biasa untuk memiliki restoran besar, tapi toko anggur kecil semacam ini sedikit berbeda. Itu adalah tempat yang dihiasi dengan keindahan alam. Kakak Yue Kong, kamu benar-benar memiliki fisik iblis surgawi. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Ye Fan mengangkat cangkirnya dan berkata, fisik iblis surgawi saya tidak sesuai dengan namanya. Yao Yue Kong menggelengkan kepalanya. Sebelum dia lahir, dia telah direncanakan di dalam rahim ibunya. Dia memiliki kekurangan bawaan. Sudah menjadi keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup, tapi itu membatasi pencapaiannya di masa depan. Kecuali saya melewati 9 tahap kematian, saya akan dapat menciptakan keanggunan tertinggi dari fisik iblis surgawi. Yao Yue Kong tidak menjelaskan secara rinci, seolah-olah dia tidak ingin membicarakan masa lalu. Apakah saudara laki-laki Qi Huoshui benar-benar sekuat itu? Pang Bo bertanya. Itu adalah sepupu jauh saya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya setara dengan Kaisar Tengah dan Tirk Utara. Yao Yue Kong mengangguk dan memperingatkan mereka untuk tidak membuatnya marah. Sangat kuat. Di tengah hutan persik, seorang barbar berpakaian kulit binatang berjalan mendekat. Rambut hitamnya tebal, dan dia memancarkan aura liar. Itu adalah Dong Fangye. Dia bergegas setelah mendengar berita itu dan tidak berdiri untuk upacara. Dia duduk dan meminum semangkuk besar anggur sebelum berkata, saya juga dari pegunungan selatan. Saat itu, saya melihatnya di hutan kuno. Dia membunuh seekor naga iblis dengan satu tangan. Seberapa kuat naga iblis itu? Sebanding dengan keberadaan tertinggi. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Apakah kamu yakin naga iblis itu sebanding dengan keberadaan tertinggi? Jiang Huairen tidak mempercayainya. Tentu saja. Saya memanggang naga itu dan memakannya. Dong Fangye mengangguk. Lalu tingkat kultivasi apa dia sekarang? Li Heishui terkejut. 3 tahun lalu, dia membunuh naga iblis dengan satu tangan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, dia baru saja melewati kesengsaraan surgawinya dan memasuki tingkat kedua dari fondasi abadi. Sekarang, saya pikir dia telah mengkonsolidasikan fondasinya dan sebanding dengan Saint Lord tahap puncak. Iblis Selatan sebenarnya begitu kuat. Saya selalu berpikir bahwa itu adalah cerita yang sengaja dibuat oleh beberapa orang yang sibuk. Siapa sangka akan ada Raja Iblis Muda yang begitu menakutkan. Ye kecil, apakah kamu di sini untuk menemuiku? Di sampingnya, Ji Hao Yue, yang memiliki fisik dewa, berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Rambut hitamnya tergerai di bahunya dan matanya dalam. Dia memancarkan aura dewa yang tak terkalahkan, membentuk kontras yang mencolok dengan Ji Ziyue yang nakal. Di meja, Ji Hao Yue tidak banyak bicara. Dia sangat mantap, tetapi setiap kata-katanya berbobot. Beberapa orang membumbung tinggi ke langit ketika mereka masih muda, tetapi mereka berhenti di sana. Beberapa orang menjadi dewasa terlambat, tetapi mereka penuh dengan potensi. Melihat orang-orang suci zaman dahulu, mayoritas adalah yang terakhir. Bagi mereka yang memiliki potensi tak terbatas, mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menggalinya. Itu benar. Selalu begitu sejak zaman kuno. Ratusan atau ribuan tahun kemudian, di generasi kita, mungkin ada beberapa orang jenius yang akan dilupakan orang, sementara akan ada beberapa orang bodoh yang akan melambung tinggi ke langit. Yao Yue Kong mengangguk. Kalau begitu, ada kemungkinan besar aku akan memukuli Wang Teng menjadi babi dengan sangat buruk sehingga bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Li Heishui bertanya. Semua orang tercengang dan terdiam. Orang-orang seperti Tirk Utara dan Iblis Selatan tidak mungkin kekurangan potensi. Momentum seperti itu tak terbendung di masa depan. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh mereka akan melangkah. Larut malam, bintang-bintang berkelap-kelip, dan cahaya bulan lembut. Bahkan wajah Ji Ziyue memerah karena minum. Dia berteriak bahwa dia ingin menekan kakaknya. Wajah Ji Hao Yue penuh dengan garis-garis hitam. Dia membantunya untuk sadar dan ingin menariknya pergi. Saya tidak mabuk. Saya bisa minum banyak cangkir minuman abadi berusia ribuan tahun. Saya baru saja minum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cangkir. Dia bernapas seperti anggrek dan menari di antara bunga persik. Di bawah bulan malam, dia seperti peri, menari dalam keadaan mabuk. Ye kecil, ayo kita pergi menekan Iblis Selatan, menekan Kaisar Tengah, menekan Tuan Prefektur bersama-sama besok. Ji Ziyue ditarik paksa oleh kakaknya. Dia memang sedikit mabuk. Dia bergumam bahwa dia masih ingin menekan saudara laki-lakinya yang jahat.
Apakah kamu tahu di mana jalur kuno berbintang ke wilayah luar? Ye Fan mengirim Ji Ziyue dan saudara perempuannya pergi dan kembali untuk bertanya pada Yao Yue Kong dan Dong Fang Ye. Tidak ada yang tahu. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Di paruh kedua malam itu, semuanya hening. Ye Fan berjalan keluar sendirian dan berdiri di puncak gunung. Dia melihat ke seluruh kediaman Qixi. Sejauh mata memandang, ada cahaya kenaikan. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang kuat. Dia dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria berjalan keluar dari kehampaan. Dia berdiri di istana penguasa iblis kuno seperti dewa iblis. Iblis Selatan. Hati Ye Fan melonjak. Iblis Selatan tak terduga. Dia membuka dunia kecil dengan untaian kehendak ilahi. Seolah-olah dia berdiri di surga kuno. Dia melihat ke bawah dan ada wilayah bintang di matanya. Seolah-olah penguasa iblis kuno telah terlahir kembali. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kamu datang dari wilayah luar, kata iblis selatan Qilin dengan tenang. Ye Fan terkejut. Dia menatapnya dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Cahaya bulan itu seperti air. Iblis selatan Qilin berdiri dalam kehampaan. Matanya dalam saat dia berkata, 9 naga menarik peti mati. Kalian datang dari wilayah luar. Ada lebih dari 10 orang dari kalian yang melintasi wilayah bintang. Kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu, N. Chapter 658 Kutukan Kematian Yin Yang. Di tengah malam, puncak gunung itu sangat kosong. Bulan suci menggantung tinggi di langit, memercikkan cahaya putih ke tanah. Mata air yang jernih bergemericik, dan dari waktu ke waktu, burung-burung berkicau. Ye Fan berdiri di atas batu besar, hatinya bergetar. Bagaimana pihak lain mengetahui rahasia ini? Mungkinkah seorang teman lama telah jatuh ke tangannya? Bagaimana kamu tahu? Qilin, iblis selatan, memiliki sosok yang mengesankan dan aura yang mengesankan. Rambut hitamnya tebal, dan matanya menakutkan. Dia berkata, saya menyaksikan semuanya dari istana kekaisaran iblis kuno. Aku melihat kalian semua turun dari langit dan muncul di area terlarang di zaman kuno yang sunyi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kamu bisa melihat apa yang terjadi di wilayah Tandus Timur saat kamu berada di pegunungan Nanling? Ye Fan terkejut. Jarak antara pegunungan selatan dan tanah gersang timur dapat diukur dengan angka astronomi. Itu sangat jauh, dan seorang kultivator harus terbang selama lebih dari 10 tahun untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan sejauh itu? Istana Raja Iblis, yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno, berisi altar pengorbanan darah. Di atasnya, ada mata Dharma langit dan bumi. Itu adalah salah satu harta abadi paling berharga di dunia. Jika energi misterius seseorang cukup kuat, mereka dapat menggunakan mata Dharma ini untuk mengamati 3 alam, 6 jalan, alam semesta, bintang-bintang, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, kecuali jika seseorang adalah seorang kaisar kuno, ia tidak dapat menggunakan mata ini. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk menggunakannya terlalu besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang normal. Oleh karena itu, meskipun ada mata langit dan bumi, banyak iblis di istana Raja Iblis tidak dapat menyelidiki segala sesuatu di dunia. Hanya selama siklus reinkarnasi setiap 10.000 tahun, mata Dharma akan berkedip dengan sendirinya, memungkinkannya untuk digunakan dalam waktu singkat. Sejak zaman kuno, masalah terbesar yang mengganggu para praktisi Siulian adalah hidup dan mati. Tidak ada yang bisa hidup selamanya, bahkan para kaisar kuno sekalipun. Karena itu, selama siklus 10.000 tahun ini, beberapa monster tua yang tak tertandingi menggunakannya untuk mengamati 7 zona terlarang kehidupan besar di tanah terlantar timur dan menjelajahi berbagai rahasia pengobatan ilahi yang abadi. Dan justru karena itulah mereka secara kebetulan menemukan peti mati 9 naga jatuh dari langit dan mendarat di tanah terlarang kuno yang sunyi. Sangat mudah untuk membayangkan keterkejutan di hati mereka. Sejak zaman kuno, tidak ada kekurangan cerita tentang pengunjung dari alam luar, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Kami datang dari luar dan entah bagaimana berakhir di sisi langit berbintang ini. Pada titik ini, Ye Fan tidak perlu menyembunyikan apapun. Qilin melangkah keluar dari istana Raja Iblis dan turun dari langit. Langkahnya tenang seolah-olah dia sedang melangkah di tangga menuju surga. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki aura unik seorang Raja Iblis yang bisa mengejutkan dunia. Dia tidak berniat menyerang. Dia duduk bersila di tanah dan bertanya pada Ye Fan tentang segala sesuatu di sisi lain langit berbintang. Itu sangat penting baginya. Domain bintang yang berbeda memiliki fondasi yang berbeda. Ini adalah benturan ide.
Masa lalu Ye Fan dan berbagai pengalamannya seperti perbendaharaan ilahi berusia ribuan tahun bagi orang-orang di dunia ini. Ye Fan menanggapi dengan tenang dan berbicara tentang situasi di sisi lain langit berbintang. Hal ini menyebabkan pikiran iblis selatan mengembara, dan dia berkata, seberapa luaskah alam luar itu? Ye Fan juga bertanya kepadanya tentang banyak rahasia dunia ini. Mereka berdua duduk saling berhadapan hampir sepanjang malam. Akhirnya, Goblin Selatan berdiri dan berkata, jika saya tidak bisa mengunjungi dunia itu secara pribadi, itu akan selalu menjadi ilusi. Ada jalur langit berbintang kuno di sini yang mengarah ke alam luar. Bisakah kamu menemukannya? Saya tidak punya petunjuk. Saya tidak tahu sama sekali. Aku menduga itu tidak ada di kediaman Kishi. Goblin Selatan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, di hari-hari berikutnya, Goblin Selatan akan datang setiap malam. Hubungan mereka berdua sangat istimewa. Mereka akan saling berkonsultasi dan memastikan apa yang mereka butuhkan. Pada malam terakhir, sebelum Goblin Selatan pergi, dia berkata, di masa depan, kita akan bersaing di jalur Kaisar Agung. Jika Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Anda pergi dan membalas kebaikan Anda hari ini. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Goblin Selatan yang kuat tidak terduga. Hanya segumpal rasa ilahi yang cukup untuk menunjukkan penghinaan bagi generasi muda. Dia sangat misterius. Dan sekarang, pada tahap ini, Ye Fan, sebagai orang suci yang bertubuh suci, pasti akan bersaing dengan orang lain di jalan Kaisar Agung di masa depan. Bahkan jika tidak ada konflik di antara mereka, mereka masih harus bertarung. Ini adalah pilihan yang tak berdaya karena hanya akan ada satu Kaisar Agung di sebuah dunia dan era. Tidak mungkin ada dua orang yang lahir. Munculnya banyak raja tampak makmur, tetapi pada akhirnya, juga dipenuhi dengan kesedihan yang tak berkesudahan. Selama seseorang gagal, atau melakukan kesalahan, mereka mungkin akan dikutuk ke dalam kutukan abadi. Tidak akan ada lagi jalan hidup dan mati. Goblin Selatan tidak memiliki permusuhan besar dengan Ye Fan, tetapi di masa depan, ditakdirkan untuk ada pertempuran hidup dan mati. Itu tidak bisa dihindari. Tidak ada yang benar atau salah. Itu hanya pilihan yang kejam untuk berjalan di jalan Kaisar Agung. Kedatangan Ye Fan di kediaman Kishi menyebabkan keributan. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak orang yang datang untuk menonton dari jauh. Ada yang mengaguminya, tapi ada juga yang tidak yakin dan membencinya. Yezi kecil, pengikut sepertimu benar-benar tidak kompeten. Kemanapun Anda pergi, Anda menarik perhatian dan masalah. Bulan kecil klan Ji menggerutu. Sejak kapan aku menjadi pengikutmu? Sejak kapan aku menjadi pengikutmu? Aku membawamu kemana-mana untuk mencari jalan langit berbintang kuno itu, tapi kamu mengikuti di belakangku. Apa itu? Ji Ziyue mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan ketidakpuasan. Itu juga berhasil. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah meminta Ji Ziyue untuk membantunya mencari jalur langit berbintang kuno. Hal ini menyebabkan fisik Raja Ilahi Klan Ji memelototinya seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Mereka takut dia akan menculik bulan kecil Klan Ji. Setelah pertempuran di Qinling, perlindungan Klan Ji terhadap Ji Ziyue sangat diperkuat. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Dan juga karena pertempuran ini, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dan warisan abadi datang berkunjung. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu melamar. Mereka semua ingin membentuk aliansi pernikahan. Kekuatan-kekuatan besar itu juga tidak tahu seperti apa fisik yang dimiliki Ji Ziyue. Hanya Raja Merak dan beberapa orang yang sangat berpengetahuan yang tahu, tetapi ini tidak menghalangi orang untuk menaruh perhatian besar padanya. Dia bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk mendorong Ye Fan ke ketinggian di mana dia bisa bertarung melawan dewa. Saat itu, semua orang terkejut. Fisik seperti ini benar-benar luar biasa. Fisik ilahi, hentikan. Saya ingin bertarung dengan Anda. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri dan berdiri, menghalangi jalan Ye Fan dan menantangnya. Di kediaman Kishi, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Hanya tantangan yang bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lain. Semuanya untuk melindungi yang lemah. Siapa kamu? Apakah saya mengenal Anda? Ye Fan melihat ke pihak lain. Apakah kamu lelah hidup? Pang Bo impulsif dan ingin menamparnya sampai mati. Fisik ilahi, apakah kamu berani bertarung denganku? Saya tidak akan menggunakan teknik genesis apapun dan akan bertarung dengan kultivasi saya yang sebenarnya. Pemuda ini sangat sombong. Suaranya sangat keras dan mengejutkan banyak kultivator di sekitarnya. Baiklah, aku akan bertarung denganmu.
Ye Fan mengangguk dan setuju. Ye kecil, ada yang tidak beres. Sekarang, selain Nortir dan beberapa monster penantang surga lainnya, berapa banyak orang yang berani bergerak melawanmu? Meskipun orang ini sangat kuat, dia masih jauh dari Tirk Utara. Pang Bo bingung. Platform pembasmi keabadian adalah tempat yang khusus digunakan untuk duel di kediaman Kishi. Ye Fan memanjat dan mengeluarkan kereta hitamnya untuk melawan pria yang berteriak. Kereta itu bergemuruh dan berguling. Apa kau bercanda? Itu adalah senjata ilahi kekaisaran yang legendaris. Bagaimana kita bisa melawannya? Itu tak terkalahkan di alam kultivasi yang sama. Bahkan selusin orang tidak akan cukup untuk membunuhnya. Kamu curang. Pria di depannya sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke langit dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa menggunakannya. Lebih baik mengakhirinya dengan cepat. Ye Fan terlalu malas untuk bergerak. Dia menggunakan artefaknya untuk menekan pria itu dan tidak ingin membuang waktu. Boom! Kereta hitam itu terbang dan menghantam pria di depannya. Dia terbatuk-batuk dan tubuhnya retak. Dia berteriak dan jatuh di atas platform pembasmi keabadian. Jika bukan karena aturan bahwa seseorang tidak dapat membunuh lawan, pria ini pasti sudah mati. Seseorang sepertimu ingin menantangku. Pang Bo menggelengkan kepalanya. Namun, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Dalam setengah bulan berikutnya, ada orang yang melompat keluar untuk menantang Ye Fan dari waktu ke waktu. Banyak orang yang terlibat. Setelah itu, mereka akhirnya menjadi serius. Beberapa orang ingin bertarung sampai mati dan pergi ke platform pengikis naga di depan gerbang gunung. Ye Fan sangat pantang menyerah dan tidak menolak siapapun. Dia membunuh 3 orang dalam 2 hari. Pergi ke pembuluh darah abadi dan bertarung sampai mati. Ayo pergi habis-habisan. Akhirnya, seseorang mengambil langkah maju dan ingin bertarung sampai mati dengan Ye Fan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Mereka mencoba memancing saya keluar dari kediaman Kishi selangkah demi selangkah, menjauh dari jangkauan persepsi kultivator di kediaman. Seseorang ingin membunuhku. Ye Fan mencibir dengan jijik. Apa yang ingin kamu lakukan? Vena abadi ini mengandung ki naga yang hebat. Aku akan mengukir beberapa rune formasi. Jika mereka berani datang, aku akan membuat mereka semua tinggal. Ye Fan berkata dengan dingin. Dongfang Ye berkata, Kakak Ye, tulang suci yang kau berikan padaku telah disempurnakan menjadi gada oleh kakekku. Itu bisa melepaskan serangan senjata suci yang legendaris. Dia menyerahkan gada itu, ingin meminjamkannya kepada Ye Fan. Itu adalah senjata suci yang tak ternilai harganya. Meskipun hanya bisa melepaskan satu serangan, itu pasti bisa menghancurkan dunia. Bahkan seorang raja yang tak terkalahkan akan berubah menjadi abu jika terkena senjata orang suci kuno. Para dewa tidak akan bisa melarikan diri. Membawa gada yang berat, hati Ye Fan dan Pang Bo melonjak. Cukup. Dengan senjata suci seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan mati. Kata Pang Bo. His. Ye Fan menghirup nafas dingin dan berkata, apakah orang-orang itu benar-benar akan melakukan gerakan besar? Jangan bilang mereka membawa senjata suci juga. Tidak mungkin membawa senjata kaisar karena mereka baru saja menggunakannya belum lama ini. Warisan dari yang abadi tidak bisa diambil dengan segera dan harus digunakan untuk menekan fondasi mereka. Setiap kali mereka dikeluarkan, mereka harus mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Seseorang ingin membunuhku. Ziyue, pergi dan tanyakan pada kakakmu apakah dia bisa meminjam senjata suci yang sempurna. Kata Ye Fan. Menurutmu apa senjata orang suci itu? Bahkan warisan abadi pun tidak bisa digunakan. Sekte Yin yang mengandalkan cermin untuk membangun diri mereka di negara tengah dan menjadi sekte tertinggi. Karena itu, mereka menjadi tak terkalahkan. Pergilah dan tanyakan pada saudaramu. Mungkin kita bisa mendapatkan cermin itu dan memberikannya kepada keluarga Ji sebagai hadiah pertunangan. Ye Fan tersenyum. Pergi dan mati. Apa yang kamu pikirkan? Senjata orang suci kuno itu berisi wasiat dewa. Hampir tidak mungkin untuk ditaklukkan. Itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Ji Ziyue memutar matanya. Negara bagian tengah memiliki master bumi pencari naga. Tempat ini cocok untuk menggambar ki naga. Untuk melawan seni kejadian saya, mereka mungkin telah mengundang seorang jenius yang tak tertandingi. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. 5 hari kemudian, Ye Fan keluar dari kediaman cendekiawan unik dan tiba di pembuluh darah abadi. Begitu dia tiba, dia tidak ragu-ragu untuk membuang lebih dari 1000 keping batu giok, yang semuanya diukir dengan tanda ilahi asal surga. Seperti yang diharapkan, mereka mengundang seorang jenius dan menarik kekuatan akar leluhur.
Hati Ye Fan bergetar, tapi dia tidak takut. Dia sudah membuat langkah pertama. Sialan. Sebuah kutukan datang dari jauh. Rune naga yang mencari Master Bumi diaktifkan dan menghancurkan segalanya. Auman. Raungan naga besar bergema. 81 naga surgawi bergegas keluar dari tanah dan naik ke langit. Panjangnya beberapa ribu zang. Formasi naga besar telah diaktifkan. Sialan, seorang jenius memang tertarik. Ye Fan mencibir. Kekuatan akar leluhur dan formasi dewa naga besar yang menakutkan pasti bisa menggiling para Saint Lord sampai mati. Boom! Riak yang menakutkan datang dari jauh. Cahaya yang berkobar menyinari dan sebuah cermin kuno melayang di udara. Cermin itu memancarkan riak yang bahkan bisa membuat raja-raja yang tak tertandingi gemetar. Senjata orang suci kuno, cermin Yin Yang. Hati Ye Fan bergetar. Seperti yang dia duga, senjata suci telah diundang. Boom! Di belakang Ye Fan, kemegahan ilahi terbang keluar. Seekor burung phoenix ilahi berdarah merah membumbung tinggi ke langit. Sebuah lampu ilahi berwarna merah emas memblokir sinar cahaya yang menakutkan dan menghentikan cermin kuno Yin Yang. Kekuatan yang begitu kuat. Berapa banyak Saint Lord yang akan mati di sini? Pang Bo terkejut. Ini hanya tiruan dari senjata suci kuno. Meskipun itu berasal dari tangan orang suci, itu bukan senjata suci sejati. Itu tidak lengkap. Di belakang mereka, Ji Haoiwei muncul. Wang Yangzan, jadi umurmu hampir habis. Ye Fan berteriak. Master Sekte Yin yang muncul. Ada cermin kuno berwarna merah dan hitam di atas kepalanya. Aura yang menakutkan menutupi langit dan bumi. Dia tanpa ekspresi dan tidak memiliki vitalitas. Ada aura kematian tambahan. Waktu tidak menunggu siapapun. Umurku hampir habis. Hari ini, aku akan melenyapkanmu untuk generasi selanjutnya. Guru Sekte Yin yang sangat tak berdaya. Dia telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan erosi waktu. Umurnya telah habis, dan dia tidak bisa lagi bertahan hidup. Awalnya, dia seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Dia telah menggunakan sumsum naga untuk memperpanjang hidupnya, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan ilusori Divine Marrow. Sumsum naga biasa tidak lagi efektif. Apa menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Ye Fan tertawa dingin. Ekspresi Ye Fan dingin. Dia dengan tenang menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semua ini tidak penting. Mengundang orang yang luar biasa dan mendapatkan senjata suci yang rusak bukanlah cara untuk membunuhmu. Berbicara sampai di sini, Master Sekte Yin yang berteriak dengan keras, yang penting adalah aku melihatmu. Hanya dengan sekilas, kamu pasti sudah mati. Mundur. Seseorang berteriak dalam kegelapan, memperingatkannya dengan teriakan waspada. Namun, itu sedikit terlambat. Aura menakutkan menyelimuti udara dan segera mengunci Ye Fan. Hong, tubuh Master Sekte Yin yang hancur. Dia mati dalam posisi duduk, menguap menjadi seberkas cahaya yang berkobar. Kemudian, dia berubah menjadi orang kecil berwarna perak seukuran kepalan tangan. Mata kirinya berwarna hitam seperti tinta, dan mata kanannya berwarna merah tua seperti darah. Itu sangat aneh. Meskipun itu tidak sebesar telapak tangan, itu membuat darah seseorang menjadi dingin. Tidak bagus, kutukan kematian Sekte Yin yang tidak bisa dipatahkan di dunia ini. Setelah membunuh musuh, seseorang akan jatuh ke api penyucian juga. Mereka hanya akan dihancurkan setelah menderita siksaan yang paling mengerikan di dunia ini. Guru Sekte Yin yang sangat peduli dengan tubuh suci, benar-benar melepaskan kutukan kematian Yin yang sebelum meninggal. Tokoh-tokoh besar itu berteriak karena khawatir. Bahkan mereka tidak berani mendekat karena menyentuhnya akan mengakibatkan kematian. Aku mati, tapi aku juga benar-benar menghilangkan bencana besar bagi keturunanku. Master Sekte Yin yang meraung dengan keras. Bisa dibayangkan tekanan seperti apa yang diberikan oleh Ye Fan saat ini kepada mereka. Kebangkitannya sudah tak terbendung, namun fosil hidup ini bahkan menggunakan metode seperti ini. Bahkan sebelum kematian, dia masih ingin menyeretnya ke bawah bersamanya. Orang kecil perak itu tampak menangis namun tidak menangis, tersenyum namun tidak tersenyum. Satu matanya berwarna hitam pekat seperti tinta, dan mata yang lain berwarna merah tua seperti darah. Ia melintasi ruang dan waktu, tidak mungkin dihindari, tidak mungkin dilepaskan. Ia melemparkan dirinya di depan Ye Fan. Hong, cahaya itu tidak ada habisnya. Kekuatan hidup dan mati Yin yang segera mengubur Ye Fan di dalam. Kutukan kematian meletus, dan neraka tanpa batas muncul. Aula Asura gelap dan api penyucian naik dan turun, menghapus segalanya. Chapter 659 Api Penyucian Jiwa Suci. Kutukan Kematian Yin Yang.
Ini adalah serangan terkuat dari pemimpin Sekte Yin yang sebelum kematiannya. Tidak peduli apakah kamu adalah seorang Raja Suci atau Raja Iblis, jika kamu terkena, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Neraka Asura, Raja Yama dari 10 aula, segala macam ilusi muncul. Istana-istana gelap gulita muncul satu demi satu. Istana-istana itu megah dan mengerikan. Seolah-olah mereka telah tiba di alam kematian. Orang perak kecil yang kurang dari ukuran telapak tangan terbentuk dari kekuatan pertempuran pemimpin Sekte Yin yang seumur hidupnya. Sebelum kematiannya, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengubahnya menjadi cahaya yang menyala-nyala yang mengubur Ye Fan di bawahnya. Sudah berakhir, Ye Fan kecil tidak akan bisa melarikan diri. Tidak bagus, kutukan kematian Yin yang tidak memiliki solusi. Selama dia dipukul, dia pasti akan mati. Di belakang, ekspresi orang-orang yang khawatir berubah. Tidak ada gunanya bahkan jika kultivator datang. Menyentuhnya berarti kematian yang pasti. Tidak ada solusi sama sekali. Ye Fan kecil, tunggu. Ji Ziyue duduk di kehampaan dan melepaskan cahaya ilahi. Dia meminjam kekuatan tak terbatas dari langit dan bumi untuk mengaktifkan lampu ilahi emas merah ke arah kakaknya. Ini adalah senjata suci yang rusak yang ditinggalkan oleh orang suci kuno dari keluarga Ji. Meskipun ada cacat besar di dalamnya dan itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata suci sejati, itu masih sangat mendominasi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh seorang dewa suci. Lampu ilahi emas merah itu sangat berharga. Karena itu, 3 kultivator datang untuk melindunginya. Mereka membantu Ji Haoiwei dan mengaktifkannya dengan sumber dari Raja Ilahi. Lampu kuno itu berkedip-kedip dan belum pernah padam sejak zaman kuno. Emas ilahi merah berkedip-kedip dengan cahaya merah. Itu sangat terang. Cahayanya sangat gemilang dan seekor burung phoenix membumbung tinggi ke langit, suaranya bergema di 9 langit. The Scarlet Blood Divine Phoenix membumbung tinggi di langit dan menyapu bersih pola formasi yang tak terbatas. Pegunungan di depan terbakar seperti kertas dan berubah menjadi abu. Di sisi lain, sebuah cermin kuno berwarna hitam dan merah muncul dan melayang naik turun. Satu sisi berwarna hitam seperti tinta dan sisi lainnya berwarna merah seperti darah. Cermin itu memancarkan cahaya kematian Yin Yang. Dentang. Scarlet Blood Divine Phoenix dan cermin kuno ini bertabrakan terus-menerus. Hanya dalam sekejap, pegunungan yang tak terbatas itu berubah menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Selama proses ini, hampir semua orang yang bersembunyi di daerah ini meninggal. 2 kultivator tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Kekuatan seorang Saint tak tergoyahkan. Setetes esensi darah sudah cukup untuk membunuh seorang Saint Lord papan atas. Meskipun senjata yang rusak ini hampir hancur total, tetap saja tidak bisa menahannya. Ye Zi kecil. Semua orang berteriak karena khawatir. Scarlet Blood Divine Phoenix itu sangat kuat. Itu berputar-putar di sekitar Ye Fan, tapi tidak bisa menukik sama sekali. Cermin kuno Yin yang itu menghalangi jalannya. Itu sangat menakutkan, melahap kekuatan langit dan bumi. Tidak ada cara untuk mendekat. Selain itu, bahkan jika dia mendekat, akan sangat sulit untuk dinetralkan, dan dia bahkan mungkin berubah menjadi abu. Pada saat ini, Ye Fan merasa seolah-olah 10.000 anak panah menembus hatinya. Kutukan kematian Yin yang mendekati tubuhnya, ingin menyerang jiwanya. Ini adalah kekuatan aneh yang meresap dan sulit untuk dilawan. Di sekelilingnya, tanah yang indah, Raja Abadi turun ke 9 surga, lautan emas kepahitan, dan fenomena lainnya muncul. Namun, yang paling efektif tetaplah gambar Yin Yang tentang kehidupan dan kematian. Gambar itu terkait dengan kutukan kematian dan terus berkembang. Gambar Yin yang melayang naik turun, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di sekelilingnya, aula Asura gelap, api penyucian 10 arah, dan fenomena lainnya berputar. Ye Zi, bertahanlah. Pang Bo meraung dengan keras. 9 tebasan Kaisar Iblis dieksekusi pada saat yang sama, dan itu berisi esensi hidupnya. Bang! Seorang kultivator dari klan Ji menamparkan telapak tangannya dan menggunakan tangannya untuk menarik kembali esensi hidupnya dengan paksa. Dia menuangkannya ke dalam tubuh Pang Bo dan berkata, tidak ada gunanya, kamu hanya akan kehilangan dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ji Ziyue bertanya. Setelah berpikir sejenak, dia membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya warna-warni ilahi yang melesat ke arah Ye Fan seperti air terjun. Ziyue, apa yang kamu lakukan? Ji Haoiwei tercengang. Fenomena bulan yang cerah terbit di atas laut muncul. Laut biru tidak terbatas, dan ombaknya jernih dan jernih. Bulan yang cerah terbit dan menghalangi cahaya warna-warni ilahi itu.
Harta karun rahasia ini telah menyatu dengan roh primordialmu. Kamu tidak bisa menggunakannya, dan kamu juga tidak bisa menghancurkannya. Jika tidak, kamu akan mati. Kultivator dari klan Ji sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Cahaya warna-warni ilahi bergetar dan dengan paksa ditarik kembali ke tubuh Ji Ziyue. Dia gemetar dan berkata, ini adalah benda ilahi dari Istana Perunggu Abadi. Seharusnya bisa mematahkan kutukan kematian. Aku akan baik-baik saja. Di kejauhan, semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa Ji Ziyue memiliki harta karun rahasia di tubuhnya, tetapi mereka tidak menyangka itu begitu kuat. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang membawa setengah dari mayat abadi dari Istana Perunggu Abadi. Itu dibagi rata dengan tanah suci terkuat di tanah Gurun Timur. Klan Ji memperoleh harta abadi darinya dan memeliharanya di dalam tubuh Ji Ziyue. Saat itu, di padang Gurun Timur, Nan-Nan kecil mengungkapkan ekspresi aneh dan mengatakan bahwa ada harta karun di tubuh Ji Ziyue. Kutukan hidup dan mati Yin yang sangat istimewa. Itu meresap dan tidak dapat diblokir oleh teknik rahasia apapun. Setelah mengunci seseorang, itu akan langsung menuju ke sumbernya. Boom! Tubuh Ye Fan bergetar hebat. Kutukan kematian Yin yang memasuki tubuhnya, memadamkan kekuatan hidupnya. Energi kematian melonjak, ingin menghancurkan segala sesuatu tentang dirinya. Tahan! Dia berteriak dengan ringan. 9 karakter kuno muncul dan memasuki tubuhnya. 9 karakter kaisar dari kitab suci Dao mengalir seperti air raksa, ingin menekan kutukan kehidupan dan kematian Yin Yang. Tidak, wilayahnya terlalu rendah. Bahkan jika dia memiliki rune formasi kaisar, dia tidak dapat benar-benar mengaktifkannya dan tidak dapat menampilkan efek sebenarnya. Di kejauhan, seorang ahli klan Ji berkata, kutukan kematian Yin yang membakar kekuatan ilahi Ye Fan, menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya, ingin melahapnya dan mengubahnya menjadi mayat. Ini bukan serangan biasa, tapi sejenis kutukan kebencian. Itu sangat aneh dan tidak mungkin untuk dilawan. Setelah terkunci pada aura seseorang, itu tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. 6 segel abadi. Rune berkedip-kedip di mata Ye Fan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Dia menggunakan kehendak ilahi untuk mengukir kata-kata di tubuhnya. Mereka padat seperti langit berbintang yang luas. Boom! Api ilahi berkobar dengan dahsyat, tapi tetap saja tidak berguna. Kutukan kematian Yin yang tidak bisa dihancurkan. Itu terbentuk dari sumber langit dan bumi, sesuatu yang tak berbentuk dan tak berwujud. Ah! Ye Fan berteriak dengan keras. Darah emas di tubuhnya dengan cepat mengalir, dan hatinya bergemuruh seperti genderang surgawi. Fluktuasi yang dilepaskannya menyebabkan telinga semua orang berdenging. Kutukan kematian Yin yang bisa membunuh seorang dewa suci. Dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk melawan sampai sekarang. Rune Yin yang muncul satu demi satu di permukaan tubuh Ye Fan. Mereka dipenuhi dengan energi kematian. Ye Fan mengangkat gada gigi serigala di tangannya dengan susah payah. Ini adalah sesuatu yang dipinjamkan Dongfang Ye kepadanya. Itu bisa menunjukkan kekuatan ilahi dari senjata orang suci kuno, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali sekarang. Kecuali dia menghancurkan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kutukan itu tidak berbentuk dan sudah lama menyatu dengannya. Tubuh Ye Fan bergetar. Dia duduk di udara. Di dalam lautan reinkarnasi, Istana Dao, 4 alam ekstrim, dan alam transformasi naga, suara kitab suci terdengar, bergema di langit. Dia mengolah 4 kitab suci kuno yang kuat. Meskipun semuanya rusak, ketika mereka disatukan, mereka masih tak tertandingi di dunia. Mereka memiliki misteri mendalam yang tak tertandingi dari Dao yang agung. Kitab suci itu seperti guntur, seperti naga, seperti burung phoenix, seperti kilin, bergema di 9 langit dan 10 bumi. Angin dan awan berubah, dan dunia kehilangan warna. Namun, masih sulit untuk menghapus kutukan itu. Fisik orang suci benar-benar menakutkan. Dia memahami semua jenis teknik rahasia. Jika dia mencapai alam Saint Lord, dia bisa dikatakan tak tertandingi di bawah langit. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mematahkan kutukan kematian Yin Yang. Namun, alam kultivasinya saat ini terlalu rendah. Para ahli keluarga Ji terkejut. Kutukan kematian yang terbentuk dari kehidupan fosil yang hidup sebenarnya tidak langsung menghapusnya. Ini benar-benar menakutkan. Orang-orang dari pasukan musuh merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Fisik orang suci semacam ini benar-benar menakutkan. Siapa yang akan bisa bersaing melawannya di masa depan? Hancurkan aku. Ye Fan meraung. Namun, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa.
Kutukan kematian itu tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itu kusut bersama dengan sumbernya. Serangan fatal dari fosil hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dia hancurkan dengan alam kultivasinya saat ini. Segala macam upaya, semuanya sia-sia. Ye Fan menjadi kejam, tidak menolaknya sama sekali. Dia mengaktifkan kutukan kematian, bergegas ke kedalaman sumber laut reinkarnasi. Sekarang, ada 2 keping tembaga hijau di sana. Mereka berdua tenang dan tidak terganggu, tidak bereaksi sama sekali. Dia akan menggunakannya untuk menyerang harta karun tertinggi Provinsi Tengah. Hong! Kecemerlangan tak berujung melesat keluar dari tubuhnya. Aura mematikan melonjak seperti panci mendidih, runtuh ke segala arah. Fisik orang suci masih bisa bertahan. Semua orang hampir tidak berani mempercayai ini. Kutukan kematian Yin yang mengalir deras ke laut reinkarnasi, menabrak 2 keping tembaga hijau. Itu segera diledakkan, sebagian besar berhamburan, dipaksa keluar dari lautan musim semi reinkarnasi ilahi. Bajingan. Pada akhirnya, ekspresinya berubah. Kutukan itu mengalir ke dalam lautan kesadarannya, ingin menghancurkan jiwanya. Jika daging hancur, itu masih bisa dipulihkan. Jika rasa ilahi dihancurkan, maka itu sama saja dengan tidak ada lagi. Ye Fan mengeluarkan raungan besar. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan dagingnya dan pertama-tama menggunakan indera ilahi untuk melarikan diri. Di ruang di antara kedua alisnya, danau emas kecil itu berdenyut. Sosok emas kecil yang persis sama dengan dia berjalan keluar, hendak melesat ke langit. Namun, energi kematian itu seperti jurang, memotong jalan di depan, secara paksa menguncinya di depan ruang di antara kedua alisnya, sulit baginya untuk melarikan diri. Tidak bagus, sisi paling menakutkan dari kutukan kematian Yin yang telah muncul. Tidak ada yang tidak bisa dibakar, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Mereka yang memahami hal ini semua mengambil langkah mundur, hati mereka gemetar ketakutan. Kutukan kematian yang menakutkan telah sepenuhnya diaktifkan, sudah tidak ada cara untuk menetralisirnya. Langit dan bumi sebagai tungku, Yin dan Yang sebagai nyala api, bakar dewa, hancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah kutukan kematian Yin Yang, sesuatu yang ditetapkan oleh orang suci kuno yang paling kuat. Dikabarkan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, dia bertemu dengan dewa asing, menghancurkan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan rasa ketuhanannya. Dunia ini seperti tungku tembaga, kematian mengutuk nyala api, membakar dengan ganas, memanggang daging Ye Fan, memurnikan indera keilahiannya. Hualala. Sosok emas kecil yang dibentuk oleh indera ilahi Ye Fan membuka mulutnya dan menghisap diagram kuno dari kuali Kimiriat, menyampirkannya ke tubuhnya. Ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di atasnya, seperti diagram bintang, mengalir dengan kilau yang indah. Ini adalah harta abadi yang diambil dari sarang 10.000 naga, yang dipegang oleh Kaisar Petarung dan Kaisar Agung yang kejam. Boom! Kutukan kematian benar-benar diaktifkan, tetapi tidak dapat menghancurkan Ye Fan dengan segera, hanya membakarnya sampai hampir hancur. Dia belum mati. Di kejauhan, pasukan musuh semua merasakan kedinginan di hati mereka. Kekuatan hidup dari tubuh orang suci terlalu kuat, bahkan dengan perlindungan harta karun rahasia, seharusnya tidak bisa bertahan begitu lama. Ye kecil, tunggu, jika kamu tidak bisa mematahkannya, habiskan kekuatan kutukan kematian. Ji Ziyue berteriak. Dia bisa bertahan paling lama 1 jam. Mungkin dia bisa bertahan selama sehari. Musuh-musuh dalam kegelapan semuanya mencibir, banyak dari mereka bersiap untuk mengumpulkan mayat itu. 1 jam, 4 jam, 6 jam. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ye Fan benar-benar bertahan, menghabiskan 8 hari penuh, tetapi dia masih belum mati, masih bertahan dengan pahit. Sial, apakah ini reinkarnasi dari kucing 9 kehidupan? Sial, bagaimana dia masih hidup? Musuh-musuh tidak bisa tinggal diam, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. 8 hari telah berlalu, itu telah membuat Mansion Kishi khawatir, beberapa wakil Master Mansion yang kuat datang, meletakkan formasi 10 arah yang hebat untuk melindungi tempat ini. 10 hari, 20 hari, 30 hari. Sebulan telah berlalu, tulang-tulang Ye Fan terbakar habis, dagingnya hampir mengering, tapi dia masih hidup. Mengapa dia masih belum mati? Ye kecil, tunggu sebentar, kekuatan kutukan kematian hampir habis. Reaksi musuh dan orang-orang yang bersahabat sangat berbeda, tetapi ada satu kesamaan, yaitu emosi mereka yang bersemangat, tidak bisa tenang. Kali ini, kutukan kematian Yin yang telah muncul, tetapi belum mampu memperbaiki Ye Fan bahkan setelah sebulan. Ini membuat khawatir kekuatan besar di dataran tengah, dan banyak karakter hebat datang untuk menonton.
Belum lagi para jenius dari Kishi Mansion, serta banyak ahli muda di Central Plains, mereka semua datang untuk menyaksikan pusat keramaian setiap hari. Dalam sekejap mata, 7x7 selama 49 hari, tubuh Ye Fan hampir terbakar abis. Tulang-tulangnya menonjol keluar, dagingnya compang kemping, dan darah emasnya hampir mengering. Ini adalah siksaan seperti api penyucian, dan perasaan ilahi juga tidak menentu. Orang emas kecil itu tidak bergerak, duduk bersila di depan dahinya, tenggelam dalam api kutukan kematian. Ye Fan tahu bahwa alasan dia bisa bertahan bukan hanya karena vitalitas tubuh suci melebihi yang lain, tetapi juga karena kepingan perunggu hijau dan bagan bintang. Meskipun tidak berguna, mereka masih sangat berguna. Langit dan bumi adalah tungku, dan yin dan yang adalah apinya, berubah menjadi tungku ilahi yang menakutkan. Itu benar-benar terwujud dan menjebak Ye Fan di dalamnya. Boom! Sungguh aneh, dia sedang mengalami kesengsaraan saat ini. Bahkan setelah 79 hari pemurnian, dia masih gagal memurnikannya sampai mati, tapi dia benar-benar menerobos saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh suci terlalu menakutkan. Mungkinkah pemimpin Sekte Yin yang mati tanpa hasil? Ye Fan benar-benar menarik kesengsaraan surgawi ketika dia berada di ambang kematian, menggunakan ini sebagai dalih untuk naik ke tingkat berikutnya. Semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Ye Fan terlalu ulet. Dia pantang menyerah bahkan setelah dimurnikan selama 49 hari, dan dia bahkan menerobos pada saat kritis ini. Itu terlalu aneh. Boom! Puluhan ribu kaki petir turun dari langit. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kesengsaraan surgawi di masa lalu. Karena kali ini, dia menerobos ke alam rahasia yang lebih besar dan bukan hanya alam kecil. Lingkaran besar transformasi naga, naga itu melonjak ke platform abadi. Adegan kesengsaraan surgawi yang tertarik benar-benar menakutkan. Di tubuh Ye Fan yang layu, seekor naga besar bangkit dari tulang punggungnya, bergegas langsung ke peron abadi. Itu berubah menjadi cahaya ilahi yang abadi, memandang dengan jijik ke dunia. Naga ini benar-benar dibangkitkan, dan sekarang ia ingin maju ke alam yang lebih tinggi. Ia memuntahkan mutiara abadi yang berubah menjadi platform abadi tertinggi. Chapter 660 Pengadilan Surgawi Kuno di Lautan Guntur. Petir turun, menenggelamkan wilayah gunung. Lautan yang luas dan tak terbatas muncul. Semua orang mundur. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang tak terbatas, membuat semua orang gemetar ketakutan. Lautan petir sangat menakutkan. Sebuah pancaran cahaya listrik melesat keluar, meledakkan gunung besar menjadi abu. Ini. Semua orang merasa ngeri. Ada begitu banyak petir, betapa menakutkannya kekuatan yang dimilikinya. Jika semuanya turun, bumi yang abadi ini tidak akan ada lagi. Namun, kesengsaraan petir kali ini cukup istimewa. Hanya beberapa berkas cahaya listrik yang sesekali melesat keluar, dan relatif terkonsentrasi. Mereka turun bersama, mengubur ke arah Ye Fan, dan tidak secara acak menyerang ke tempat lain. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan dari platform kenaikan naga. Hanya beberapa teks kuno di Tanah Suci yang mencatatnya. Orang luar tidak punya cara untuk mengetahuinya. Sosok besar keluarga Ji membelalakkan matanya. Ini bukan kesengsaraan surgawi yang normal. Tidak ada banyak sejak zaman kuno. Pasti akan ada hal-hal misterius dan tak terlukiskan yang terjadi. Mereka yang menghadapi kesengsaraan seperti ini adalah orang-orang aneh yang menentang surga yang menimbulkan kecemburuan dari surga. Hong! Lautan petir yang luas turun, suara yang luar biasa membuat telinga semua orang merasakan sakit yang luar biasa. Banyak orang terjatuh keluar, telinga mereka berdarah, tidak bisa berdiri di tempat sama sekali. Di tengah lautan petir yang tak berujung, Ye Fan masih melawan kutukan kematian. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi. Naga besar di tulang punggungnya mengangkat kepalanya, memuntahkan mutiara untuk berubah menjadi platform abadi, menyatu dengan kepalanya. Ini adalah alam rahasia terakhir, platform abadi. Tubuh manusia dipelihara seperti naga besar. Dengan satu lompatan, dia naik ke langit sebagai platform, memasuki alam rahasia terakhir. Itu misterius di luar misterius. Meskipun tubuhnya compang-camping, ia masih berubah menjadi seberkas cahaya abadi. Naga itu melompat, menerangi semua makhluk hidup, kembali ke dunia purba, memiliki misteri penciptaan langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi itu sangat istimewa, menekan ke bawah, tidak aktif untuk waktu yang lama. Itu tidak menyerang, tetapi kekuatan ilahi yang menakutkan menjadi semakin menakutkan, mengintimidasi jiwa seseorang. Apa yang muncul di lautan petir itu? Istana yang tak berujung, membentuk hamparan yang tak berujung. Semua orang terkejut,
mereka semua merasa ngeri. Pemandangan seperti ini terlalu menyeramkan. Istana-istana yang megah itu megah, naik dan turun di dalam lautan petir yang menakutkan. Itu adalah surga kuno. Tak terbayangkan, apakah surga kuno benar-benar ada. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Iblis ingin membangun kembali surga kuno, mungkinkah itu terkait dengan ini? Kesengsaraan tidak menyerang Ye Fan, bukan karena tidak ada bahaya, tetapi karena belum waktunya. Semua orang percaya bahwa ketika turun, itu akan menghancurkan bumi. Pada saat ini, Ye Fan masih menjalani pemurnian seperti api penyucian. Darah emasnya hampir mengering, dan bahkan tulang-tulangnya terlihat. Tubuhnya compang camping. Langit dan bumi sebagai tungku, yin dan yang sebagai api. Mereka terjalin bersama, benar-benar bermanifestasi, membentuk tungku 8 trigram yin yang. Bagaimana mungkin ada kuali ilahi? Ini dibuat khusus untuk menghancurkan tubuh suci. Itu, di atas, di bawah, kamu. Ye, Tuhan, dan. Ye Fan mengalami penderitaan yang tak berkesudahan karena dia pantang menyerah. Tekadnya seperti baja, memahami dao di alam kematian, menolak kutukan kematian, memurnikan hatinya di tungku ilahi yin yang. Api dari tungku ini menyala dengan dahsyat, menenggelamkan tubuhnya. Namun, api itu tidak bisa dipadamkan. Keduanya bertarung selama 79 hari, tapi tidak berhasil. Ye Fan telah terakumulasi sampai pada titik ini. Dia mengaktifkan petirnya sendiri, bersiap untuk menghancurkannya baik dari dalam maupun dari luar. Tungku ilahi ini sepertinya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tungku itu menyala dengan dahsyat dan memancarkan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Sudah 49 hari sejak tungku itu memurnikan Ye Fan. Energi yin dan yang beredar dengan cara yang sangat menakutkan. Hancurkan aku! Ye Fan berteriak. Pada titik ini, dia merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memecahkan kebuntuan tepat di depannya. Ini adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Dia akan menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memecahkan kebuntuan. Naga besar di punggungnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas, menekan cahaya ilahi dari tungku ilahi yin yang. Naga yang sebenarnya melompat. Kepalanya menyatu dengan kepala naga itu, membentuk sebuah platform abadi. Boom! Sosok emas kecil yang duduk di depan dahinya dengan cepat kembali. Keduanya bergabung menjadi satu, dan dia berhasil memasuki alam rahasia terakhir dari tubuh manusia. Pada saat yang sama, hukuman surgawi benar-benar meletus, menenggelamkannya dalam lautan petir. Semua jenis cahaya ilahi, langit ungu tak terbatas, petir ilahi dari ramalan besar, petir asal 5 elemen, petir 9 kesengsaraan. Semuanya disambar. Ini adalah lautan yang bergelora, dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan hukuman. Tidak diketahui berapa banyak jenis kesengsaraan petir yang turun pada saat yang sama, masing-masing dan semuanya sangat menakutkan. Namun, Ye Fan dengan pahit bertahan. Dia mengatupkan giginya dan menahannya dengan tubuhnya yang layu. Dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membaptis daging dan lautan kesadarannya, semua demi menghilangkan kutukan kematian. Tidak diketahui berapa banyak jenis petir yang dipandu ke dalam tubuh Ye Fan, membaptis dagingnya. Cahaya abadi berkedip-kedip dan petir yang tak terbatas menyambar-nyambar. Ini adalah kesengsaraan besar yang mengejutkan dunia. Oh! Darah emas memercik di mana-mana. Tubuh Ye Fan yang hancur penuh dengan lubang. Bahkan seseorang yang sekuat tubuhnya berada dalam kondisi seperti itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya petir kali ini. Bahkan tulang-tulangnya pun patah. Tulang-tulang putih menonjol keluar dari daging dan darahnya. Itu sangat berdarah dan menakutkan. Namun, dia bahkan tidak mengeluarkan erangan dan terus mengarahkan petir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok emas kecil di tengah alisnya menyatu dengan tubuhnya. Setelah memasuki alam rahasia Yayasan Abadi, ia muncul kembali dan duduk bersila di udara. Ia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menyerap semua petir di langit. Sosok emas kecil itu seperti jurang maut. Petir dari segala arah menyambar, semua sungai yang mengalir ke laut, semuanya tersedot. Daging dan akal budi ilahinya dibaptis, bermandikan cahaya dari surga saat cahaya yang menyilaukan bersinar. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Tubuh dan akal budi ilahinya hampir hancur. Orang bisa membayangkan apa akibatnya jika orang lain menanggungnya. Boom! Sebuah suara gemuruh terdengar saat tungku tembaga langit dan bumi hancur. Cahaya ilahi yin yang melesat ke segala arah. Efek dari kesengsaraan surgawi akhirnya terwujud. Kutukan kematian yin yang mengalami pukulan. Apa energi yang terberat di dunia ini? Tentu saja, itu adalah guntur dan kilat.
Itu bisa menghancurkan semua roh yin dan memusnahkan semua energi kegelapan. Kutukan kematian juga termasuk dalam kategori ini. Ini adalah metode yang menurut Ye Fan layak dilakukan setelah memikirkannya. Dia ingin menggunakan ini untuk menerobos situasi. Saat ini, sepertinya efeknya sangat bagus dan pasti bisa menghancurkan kutukan kematian. Petir turun saat segala macam kesengsaraan muncul, benar-benar menenggelamkan seluruh ruang. Suara gemuruh terakhir terdengar. Area di sekitar Ye Fan benar-benar diterangi. Tungku ilahi yin yang hancur dan benar-benar menghilang. Kekuatan kutukan kematian dilenyapkan, dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Hanya dengan melepaskan sepenuhnya, dia dapat menghancurkan kekuatan kutukan kematian. Jika tidak, itu akan meninggalkan bencana. Ye Fan kecil. Di belakangnya, Ji Ziyue, Pang Bo, Li Heishui dan yang lainnya berseru. Ye Fan membuka matanya. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menolak. Dia menelan 3 pecahan pil abadi yang dia peroleh dari gua naga kuno di pegunungan Qinling. Boom! Cahaya ilahi yang agung mengalir ke langit dan menenggelamkannya dalam sekejap. Sendi-sendi di sekujur tubuhnya bergerak dan berderak tanpa henti. Dagingnya juga dengan cepat membengkak dan memulihkan vitalitasnya. Seolah-olah dia terlahir kembali. Pil keabadian telah dipelihara dalam tubuh guru Tao Yuan generasi ketiga selama 70.000 tahun. Ia menyerap asal-usul naga besar pegunungan Qinling dan merebut kekayaan langit. Jika sudah lengkap, itu bisa memungkinkan seseorang untuk membuktikan Tao. Ini hanya 3% dari fragmen, tapi sudah cukup besar. Itu cukup untuk meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Tubuh Ye Fan yang terluka pulih dengan cepat, bahkan jika indera keilahiannya rusak. Selain itu, dia mulai menahan kesengsaraan surgawi saat ini, jadi kerusakan yang dia terima diminimalkan. Hebat! Pang Bo dan yang lainnya bersorak. Sementara itu, pasukan lawan semuanya sangat kecewa. Semua wajah mereka muram. Hasil ini tidak bisa diterima. Teriakan naga dan burung Phoenix terdengar. Burung Phoenix ilahi menari di sekitar Ye Fan, naga sejati berputar, kilin menatap langit, dan roh abadi muncul satu demi satu, menyilaukan dan gemilang. Ki esensi dari segala arah menyembur seperti air. Bahkan ada cahaya abadi dari kesengsaraan petir yang menyapu langit, menyatu di tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh Ye Fan dengan cepat pulih, membengkak. Daging dan darahnya berkedip-kedip dengan kilau yang berkilau saat tulang-tulangnya yang patah tersambung kembali. Tubuhnya seperti glasir 7 warna. Ini adalah efek menakjubkan dari pil keabadian. Pil itu bisa meregenerasi daging dan tulang dari orang mati di tempat, dan efeknya bisa langsung terlihat. Dia langsung menjadi lebih kuat dan tidak ada lagi raut wajah yang menunjukkan kekalahan di wajahnya. Akhirnya, di tengah gemuruh guntur dan kilat, sesosok dewa perang berdiri di udara. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang megah dan gemilang. Dan pada saat ini, bahaya yang sebenarnya turun. Dalam lautan petir, bangunan-bangunan kuno terlihat melayang di udara. Di dalam istana megah yang menyerupai surga kuno, makhluk hidup humanoid berjalan keluar. Petir berbentuk manusia. Petir berbentuk manusia dari legenda. Dari jauh, semua orang berseru kaget. Dari zaman kuno sampai sekarang, jumlah orang yang bisa memanggil petir semacam ini bisa dihitung dengan jari. Pada akhirnya, mereka semua menjadi eksistensi yang menantang surga. Bahkan catatan tentang mereka pun tidak jelas. Boom! Sebuah bentuk kehidupan humanoid bergegas mendekat. Di atas kepalanya, ada kuali suci abadi yang berkedip-kedip dengan api. Itu seperti dewa yang turun ke dunia, misterius dan tak terduga. Astaga, petir humanoid. Mengapa ia memiliki senjata? Itu terbentuk dari petir. Ekspresi semua orang berubah, tidak bisa mengerti. Petir humanoid itu seputih batu giok, sangat suci. Adapun kuali ilahi itu, warnanya merah tua, seolah-olah ditempa dari emas darah Phoenix, sebuah benda suci yang eksklusif untuk kaisar kuno. Itu sangat megah dan menyilaukan. Petir putih sebagai tubuh dan petir merah sebagai kuali. Apakah ini ciptaan surgawi? Saya tidak percaya, teriak Pang Bo. Semua ini tak terbayangkan, melebihi pemahaman semua orang. Itu benar-benar tak terbayangkan. Apakah surga kuno benar-benar ada sebelum era primordial? Atau mungkinkah ada dewa yang mengendalikannya? Mungkinkah itu ada dalam bentuk yang berbeda? Ye Fan mengeluarkan kuali Myriad Ki dan menggunakannya untuk melawan. Pada saat yang sama, ia juga menjalin hukum Tao Agung sehingga ia dapat mengalami kesengsaraan. Boom! Itu tidak ada bedanya dengan orang sungguhan yang bertarung. Itu seperti kuali suci abadi yang ditempa dari emas darah burung Phoenix.
Itu memiliki kekuatan tak terbatas dan benar-benar bisa menggunakan hukum Dao Agung. Petir humanoid itu juga bisa menggunakan kekuatan suci. Ini. Bahkan Ye Fan pun terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Dia sangat terkejut. Ini adalah konfrontasi yang menakutkan. Di permukaan, Ye Fan menolak hukuman surgawi, tetapi pada kenyataannya, dia mengalami pertempuran hidup dan mati. Kekuatan lawan sangat aneh. Itu selalu sama dengannya, seimbang. Jadi, itu sangat pahit. Bertarunglah, gunakan ini sebagai pengorbanan untuk wali suciku. Setelah waktu yang tidak diketahui, petir humanoid lain terbang turun dari surga kuno. Di atas kepalanya, ada cermin kuno yang melayang naik dan turun, mengembun menjadi ketiadaan. Ini sangat mirip dengan cermin kekosongan keluarga kami. Apa yang terjadi? Mata besar Ji Ziyue yang imut dan lucu terbuka lebar. Ye Fan bergumam di tengah pertempuran. Bagaimana mungkin surga kuno di Laut Guntur memiliki petir humanoid yang begitu aneh? Bahkan senjatanya sangat realistis, dan mereka bisa menggunakan hukum Dao Agung. Pada akhirnya, dia bertarung selama setengah hari. Tubuhnya penuh dengan luka, dan dia hampir mati. Dia bertarung dengan dua petir humanoid terus-menerus. Itu sangat pahit. Kuali suci yang ditempa dari emas darah Phoenix, mengapa begitu mirip dengan tungku alam semesta abadi? Cermin kuno itu sangat mirip dengan cermin kekosongan. Mengapa bisa seperti ini? Hati Ye Fan melonjak. Surga kuno di Laut Guntur sangat menakutkan. Rahasia apa yang ada di dalamnya? Dia bertarung sambil bermandikan darah. Dia bergegas dan melihat ke arah surga kuno. Dia ingin melihat apa yang ada di dalamnya.